Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut belajar integral. Kita bahas tentang integral tentu untuk integral substitusi. Video sebelum ini kita belajar tentang integral substitusi. Oke, jadi pastikan kalian udah pelajari dulu integral substitusi pada video sebelumnya. Baru boleh nonton video ini, biar paham. Oke. Nah, dalam integral substitusi, kita menggunakan cara substitusi dalam menyelesaikan integral ketika kita punya bentuk integral dari fx kali gx, lalu gx ini dipangkatkan sama n dx. Oke? Nah, kita nggak bisa pakai integral biasa karena ini berupa perkalian. Fx-nya harus dikalikan dulu ke dalam. Karena pangkatnya berbeda antara fx sama gx, maka fx-nya nggak bisa dikalikan ke dalam. Oke? Kalau mau, gx-nya diuraikan. Gx pangkat n-nya ini diuraikan. Nah, kalau pangkatnya besar, kayak gini nih, pangkatnya pangkat 5, maka akan sangat sulit untuk menguraikannya. Sehingga ya kita gunakan cara substitusi. Nah, karena kita ngebahasnya integral tentu, maka ada batas-batas integralnya. Anggap batas bawahnya A, batas atasnya B. Oke? Nah, dalam menyelesaikan soal-soal integral substitusi yang ada batas-batasnya, maka ada dua cara buat menyelesaikan soal ini. Cara pertama, selesaikan dulu integralnya sampai ketemu persamaan hasil integralnya dalam bentuk X, kemudian baru masukkan angka 0 sama angka 1. Ini kita selesaikan dulu. Integral dari 0 sampai 1. X kuadrat kurang 1 pangkat 5 dx. Nah, seperti biasa yang kita pelajari sebelumnya, yang pertama kita lakukan adalah kita misalkan. Misal, E kuadrat kurang 1 ini, yang di dalam kurung yang ada pangkatnya ini, si E kuadrat kurang 1 kita anggap sebagai U. E kuadrat kurang 1 adalah U. Nah, cari nilai DU per X, alias turunannya, turunan U. Apa turunan E kuadrat kurang 1? 2X. Kalau persamaan dibalik, kalau DX saja, berarti sama dengan DU per 2X. Oke? Nah, kita substitusi. Disebut substitusi karena kita ganti. Ini nanti menjadi integral 0,1 X kali E kuadrat kurang 1 adalah nilai U. Maka akan menjadi U pangkat 5. dx bisa kita ganti dengan DU per 2X. DU dibagi 2X. Kita coret X-nya. X di sini sama X yang di bawah ini bisa dicoret. Oke? Sehingga nanti setengahnya ini bisa kita keluarkan. Ini 2 yang di bawah. Jadi 1 per 2. Integral U pangkat 5. Apa itu U? Integral dari U pangkat 5. U pangkat 6 dibagi sama 6. Oke? Nggak perlu pakai tambah C, karena dia integral tentu dasarnya. Jadinya sama dengan 1/12 dikali U pangkat 6. Nah, U-nya ganti lagi. Apa itu tadi U? E kuadrat kurang 1. E kuadrat kurang 1. Oke? Pangkat 6. Nah, nanti yang nilai X-nya akan kita ganti dengan 0 sama 1. Sesuai dengan batas-batas yang ada di sini. Nah, ganti dulu X-nya sama 1 yang di atas. 1/12 dikali 1 kuadrat kurang 1. 1 dikuadratkan berapa? 1. Dikurang 1? 0. Habis. 0 pangkat 6? 0. Dikurang 1/12 dikali 0 dikuadratkan. 0. Oke. Kurang 1 pangkat 6. Oke. 1/12 kali 0, habis. Ini min 1, 0 kurang 1 itu min 1. Min 1 pangkat 6 hasilnya adalah 1 kali min 1/12, jadinya min 1/12. Maka ini jawaban akhirnya. Ini cara pertama. Nah, kalau cara kedua, kita substitusi kayak gini juga, tapi nggak cuma U yang kita substitusikan. Kita substitusinya juga batas-batasnya. Batas-batasnya juga kita substitusikan. Batas bawah sama batas atas. Batas bawahnya kita anggap X1 nilainya 0. Sesuai dengan persamaan U itu E kuadrat kurang 1. Berarti kalau U1-nya, batas bawahnya, 0 dikuadratkan jadi 0. Kurang 1, min 1. Batas atas, yang di atas ini, kita anggap X2, nilainya 1. Berarti nilai U2 sesuai dengan persamaan U-nya, E kuadrat kurang 1. 1 kuadrat kurangi 1, 0. Oke? Sehingga integral ini akan menjadi integral. Jadi kita ganti nilai X-nya sesuai dengan nilai U yang kita peroleh. Batas bawahnya min 1,
batas atasnya 0. Dan ini nilai U ya. X dikali U pangkat, ya ini sama kayak tadi. U pangkat 5 dikali DU per 2X. Si E kuadrat kurang 1 diganti sama U, DX diganti sama DU per 2X. Ada yang bisa kita coret? X-nya coret. Oke, sehingga nanti sama dengan setengah dikali, apa integral U pangkat 5? U pangkat 6 dibagi sama 6. Min 1 sama 0. Nah, karena min 1 sama 0 tadi adalah nilai U, jadi U-nya nggak perlu kita ganti jadi X lagi. Jadi E kuadrat kurang 1 lagi. Masukkan aja nilai 0 sama nilai min 1-nya langsung di sini. Oke? 1/2 kali, ini 6-nya di bawah, jadi 1/12. 0 dimasukkan, jadi 0 pangkat 6. Berapa 0 pangkat 6? 0. Dikurang 1/12 dikali, terus saya dulu 0 pangkat 6 ya. Min 1, ganti U-nya sama min 1. Min 1 pangkat 6. Oke? Sama dengan 0 pangkat 6 adalah 0 kali 1/12 jadi 0. Min 1 pangkat 6 adalah 1 kali min 1/12, min 1/12. Oke? Hasilnya sama. Serah mana yang lebih gampang. Cara 1 boleh, cara 2 juga boleh. Oke? Kalau kalian lebih senang pakai cara mana ya? Cara 2 aja. Oke? Kalau pakai cara 1 juga gak apa-apa. Sama saja hasilnya. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 2. Integral min 3 sampai 0. 4x tambah 5, 2x kuadrat tambah 5x kurang 1 pangkat 4 dx. Kita misalkan U, yang mana yang U? Ini, yang di dalam kurung yang ada pangkatnya. 2x kuadrat ditambah 5x kurang 1. Oke, kalau U-nya segini, maka du per dx-nya turunan dari ini di berapa? 4x tambah 5. Berarti kalau dx saja, du dibagi sama 4x tambah 5. Nah, kalau kita mau pakai cara 2, oke, batas-batas bawahnya juga kita ganti. X1-nya min 3, otomatis nilai U-nya U1 yang batas bawahnya masuk ke sini. 2 kali min 3 dikuadratkan. Min 3 kuadrat jadi berapa? 9 kali 2, 18. 5 kali min 3, min 15. Kurang 1. Jadi berapa itu? 18 kurang 15, 3. Kurang 1, 2. X2-nya 0. Maka U2-nya, batas atasnya, nih, yang 0. X2-nya 0. Maka U2-nya kalau dimasukkan, 0. 0. Tinggal berapa? Min 1. Oke, berarti X-nya sama 0. 2 0 kuadrat, tambah 5 kali 0, jadi 0. 5 kali 0 juga 0, tinggal min 1. Berarti keduanya min 1. Sehingga ini nanti bisa kita ubah menjadi integral. Batas bawahnya, si U1-nya 2. Batas atasnya, U2-nya min 1. Oke, 4x tambah 5 dikali sama. Yang ini tadi udah kita misalkan sebagai U, maka boleh diganti jadi U pangkat 4. dx bisa diganti sama du dibagi 4x tambah 5. Oke, tinggal kita coret 4x tambah 5-nya. Nah, integral U pangkat 4. Apa integral U pangkat 4 du? U pangkat 5 per 5. Oke, nah karena ini nilai-nilai U, U2 sama U1, maka ya kita ganti nanti nilai U-nya sama 2 sama min 1. Masukkan min 1 dulu. Min 1 pangkat 5. Jangan lupa dikurung. Dibagi 5. Dikurangi 2 pangkat 5 dibagi 5. Oke. Min 1 pangkat 5. Hasilnya adalah min 1 per 5. Dikurang 2 pangkat 5. 32 per 5. Oke. Min 1 kurang 32. Min 33 per 5. Paham? Sekarang yang C. Oke. Nah, sebelum ini kita misalkan sebagai U, ini naikkan dulu ke atas. Bentuk akar ini harus diubah jadi bentuk pangkat. Integral min 6 sampai 5, 2x tambah 1. Ini kita ubah jadi pangkat. X kuadrat tambah X tambah 6. Akar itu berarti pangkat setengah. Karena ada di bawah jadi penyebut, maka pangkatnya pangkat min setengah. Dx. Nah, yang mana kita anggap sebagai U? Yang ini. Misal, U-nya sama dengan X kuadrat ditambah X tambah 6. Oke.
Berarti du per dx-nya, apa turunannya? 2x tambah 1. Berarti kalau dx saja, du 2x tambah 1 yang ke bawah, dx-nya ke atas, du per 2x tambah 1. Oke? Nah, kita nggak cuma ganti u sama dx-nya, tapi kita ganti angka-angka batas bawah dan batas atasnya. Si x1 nilainya adalah min 6. Berarti u1 masukkan ke persamaan ini. Min 6 dikeluarkan, 36. Tambah x berarti tambah min 6. Kurang 6 tambah 6. Jadi berapa? 36. Oke? X2-nya nilainya 5. Batas atasnya 5. Berarti U2-nya masuk sini. 5 kuadrat, 25. Tambah X sebagai tambah 5, tambah 6. 36 juga. Oke? Sama-sama 36 ternyata. Maka nanti akan jadi sama dengan kita ganti sama U, integral, bawahnya berapa? 36, atasnya juga 36. Oke? Terus 2x tambah 1 dikali U pangkat min setengah dikali dx-nya berapa? du dibagi sama 2x tambah 1. Nah, 2x tambah 1-nya bisa kita coret. Oke? Nah, soal kayak gini, ada yang bisa langsung nebak hasilnya nggak? Ini nggak perlu kita hitung. Sesuai dengan sifat. Kita ingat lagi. Sebelumnya udah ada video tentang sifat-sifat integral tentu. Integral tentu. Kalau kita punya integral dari f(x) dx dengan batas atas dan bawah yang sama, batas bawahnya a, batas atasnya a, maka nggak perlu dihitung. Langsung jawabannya adalah 0. Oke? Ini batas bawahnya 36. Batas atasnya juga 36. Integral dari 36 sampai 36 dari u pangkat min setengah du. Ya nggak perlu dihitung. Maka jawabannya adalah 0. Oke? Paham? Kita lanjutkan. Kalau mau dihitung boleh aja. Pakai cara yang tadi, ganti integralkan dulu u pangkat min setengahnya jadi u pangkat setengah per setengah. Nanti ganti nilai u-nya sama 36 sama 36. Ya, habis nanti jadinya. Oke, lanjut. Soal nomor 2. Tipe soalnya selain nanya berapa hasil dari integralnya, integral tentunya, juga bisa berupa persamaan kayak gini. Lalu kita diminta untuk menentukan salah satu variabel yang ada di soal. Variabel P ini yang dicari. Berapa nilai P yang memenuhi persamaan ini. Nah, karena ini bentuknya sama kayak tadi, integral fx kali gx pangkat n, maka kita selesaikan ini pakai integral substitusi. Oke? Ya, kayak biasa, kita misalkan U-nya adalah 2 kurang x kuadrat. Oke, berarti du per dx turunannya adalah, apa turunan 2 kurang x kuadrat? Min 2x. Berarti kalau dx saja itu sama dengan du yang dibagi sama min 2x. Nah, nggak cuma kita ganti u sama dx-nya aja. Ganti batas atas sama batas bawahnya. Batas bawahnya min 1. Berarti nilai u-nya masuk ke sini. 2 kurang min 1 kuadrat. Berapa min 1 dikuadratkan? Min 1 kuadrat adalah 1. 2 kurang 1? 1. Oke. X2-nya adalah P. Maka U-nya akan jadi 2 kurang X kuadrat berarti 2 kurang P kuadrat. Oke. Sehingga ini nanti akan menjadi integral. Batas bawahnya ganti sama 1. Batas atasnya ganti sama 2 kurang P kuadrat. Oke. 8x dikali 2 kurang x kuadrat adalah nilai u. Maka dia akan menjadi u pangkat 3. dx bisa diganti sama du per min 2x. du dibagi min 2x. Oke. Sama dengan hasilnya min 15. Oke. 2x sama 8x-nya bisa dicoret. 8x bagi min 2x. Maka hasilnya adalah min 4. Oke, begitu aja. Min 4. Nah, min 4-nya boleh kita keluarkan. Jadinya min 4 dikali. Apa integral u pangkat 3? U pangkat 4 dibagi sama 4. Oke. Batas-batas nilai u-nya yang di bawahnya 1. Yang di atasnya 2 kurang p kuadrat. Batas-batas nilai u. Nih, batas-batas nilai u. Sama dengan min 15. Oke.
Min 4 sama 4 bisa dicoret lagi. Tinggal min U pangkat 4. Nah, yang mana kita masukkan angkanya dulu? U-nya ganti dulu sama 2 kurang P kuadrat. Min dalam kurung 2 kurang P kuadrat pangkat 4. Oke. Terus ganti sama 1. U-nya ganti sama 1. Kurangi sama min 1. Min 1. 1 pangkat 4, 1. Ada min depannya, maka jadi min 1. Dia selalu yang masukkan yang di atas, kurangi sama yang di bawah. Sama dengan min 15. Ini kan jadi berapa ini? Jadi plus 1 kan? Pas pindah ke sebelah, jadi min 1. Jadi kurang 1. Jadi min 2 kurang P kuadrat pangkat 4 sama dengan min 16. Minnya boleh kita coret. Jadi 16. Nah, 16 ini berapa pangkat 4? 2 pangkat 4. 2 kurang P kuadrat pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4. Karena sama-sama pangkat 4. Pangkat 4-nya boleh kita abaikan, tak boleh kita coret. Sehingga 2 kurang P kuadrat sama dengan 2. 2 kurang P kuadrat sama dengan 2. Berarti P kuadrat nilainya sama dengan 0. Kalau P kuadratnya 0, berarti P-nya juga 0. Oke? Jadi nilai P adalah 0. Ini bulat aja harusnya. 0 itu bukan positif, tapi 0 ya 0. Jadi P adalah bilangan bulat yang memenuhi. Nah, sekarang kita lanjut. Nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini tipe-tipe soal untuk SBMPTN biasanya. Kalau diketahui integral 1, 2 fx dx nilainya 5. Batasnya 1, 2, fungsi di dalamnya adalah fx. Ditanya, integral 0,3 6x f dalam kurung x kuadrat kurang 1. Jadi inilah fungsi, bukan fungsi x, tapi fungsi x kuadrat kurang 1 dx. Oke? Nah, ini juga kita selesaikan pakai substitusi. Oke, kita misalkan dulu, misal yang di dalam kurung ini kita anggap sebagai U. U adalah x kuadrat kurang 1. Berarti du per dx turunan dari x kuadrat kurang 1 itu adalah 2x. Berarti kalau dx saja, du yang dibagi sama 2x. Oke. Dan masih pakai cara yang tadi, kita nggak cuma substitusi U sama dx-nya, kita ganti juga nilai batas bawah, batas atasnya. Ini batas bawahnya berapa? 0. X1-nya 0. Ini untuk soal yang ini ya. Untuk yang ditanya. X1-nya 0. Maka nilai U1-nya, masuk sini, 0 kuadrat kurang 1. Min 1. X2-nya 3. Berarti U2-nya 3 kuadrat dikurangi 1. Berapa 3 kuadrat kurangi 1? 9. Kurang 1, 8. Oke. Berarti nilai U-nya antara min 1 sama 8. Ini ada yang aneh soalnya. Coba dulu. Jadinya sama dengan, jadi kalau kita integralkan, dia akan menjadi integral, batas bawahnya di berapa? Min 1. Batas atasnya jadi 8. Terus 6x dikali f kuadrat kurang 1 adalah nilai U. Terus yang di bawahnya, di sampingnya dx menjadi du dibagi sama 2x. Ini harusnya sama sama ini. Tunggu, ada yang salah di sini. Ini 0,3. Oh, ini yang kebalik. Ini harusnya 0,3. Oke, yang ini harusnya 2 sama berapa tadi? Kebalik angkanya. Yang diketahuinya harusnya 0,3, yang ini harusnya 1,2. Yang di bawah ini 1,2, di atas ini 0,3. Ini harusnya 0 sama 3. Yang ini harusnya 1 sama 2. Oke. Ini harusnya 1 sama 2. Ini harusnya 0 sama 3. Oke, kita ganti gitu aja. Jadi nilai X1-nya itu 1. Hapus dulu. X1-nya 1. Nilai U1-nya sesuai kita masukkan. 1 kuadrat kurang 1 jadi berapa? Jadi 0. Oke. X2-nya, angka di atas ini adalah angka 2. Angka 2. Maka U2-nya 2 kuadrat 4 kurang 1, 3.
Sehingga integralnya akan menjadi batas bawahnya jadi 0, batas atasnya jadi 3. Oke, U-nya batasnya dari 0 sampai 3. Nah, sama kayak gini. 0 sampai 3. 6x FU DU 2x per 2x. Sama dengan 6x sama 2x kita coret. 6x bagi 2x adalah 3. Sehingga jadinya adalah 3 kali integral 03 FU DU. Nah, sekarang coba perhatikan. Ini integral 03 Fx dx. Ini integral 03 FU du. Nah, variabel x-nya boleh diganti dengan apapun. Yang penting dia seragam. Jadi kalau 03 Fx dx itu 5, kalau kita ganti jadi 03 FA dA, maka hasilnya juga akan 5. 03 FT dt nanti juga akan 5. Jadi 03 FU du hasilnya juga 5. Jadi ini sama dengan 3 kali 5. Jadinya 15. Oke? Ingat soalnya kita ganti tadi yang diketahui 03 Fx dx sama dengan 5. Jadi tanya 12 6x Fx kuadrat kurang 1 dx sama dengan berapa? Jawabannya adalah 15. Oke? Kita cukupkan. Masih ada satu video lagi yang akan membahas semua soal yang mencakup semua materi integral dari awal. Oke? Oh ya, sebelum itu ada satu lagi materi yang harus kita pelajari, aplikasi integral. Baru nanti bahas video yang membahas semua soal. Oke, kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.